Happy Friday everyone, welcome back again di Altcoins Update. How are you today? Hopefully kalian sehat-sehat, tetap berbahagia dan tetap semangat ya menghadapi segala jenis market. Guys, by the way, untuk quick update Bitcoin, saya ada share di grup Telegram, so make sure kalian cek aja grup Telegram kita, input aja linknya ini teman-teman, oke? Kemudian nanti kalian akan ke direct ke sana. Habis itu kalian bisa lihat informasi yang saya share di situ. Kita bisa lihat preview channel. Nah, ini terakhir ya. Media is too big untuk di-review di Mozilla-nya. Tapi ya in the end kalian cek aja di situ ya. Itu bisa jadi quick update untuk Bitcoin yang akan saya bawakan pada hari ini. Meanwhile, kita bahas altcoins ya. Requestnya di previous update saya ngelihat the first comment itu adalah Pit Network dan banyak yang nanya soal Turbo, jadi kita review untuk Pit Network dan Turbo di dua altcoins ini untuk hari ini. Oke? So mungkin kurang afdol ya, kita bahas Bitcoin dominance-nya juga. Ini Bitcoin dominance by the way sudah semakin memuncak mendekati range area yang tentu saja diantisipasi bisa memberikan rejection, but judging by the condition saat ini atau melihat dari kondisi saat ini kayaknya nggak memungkinkan untuk kita mengharapkan Bitcoin dominance ini benar-benar langsung rontok ya, sehingga istilahnya perlu di-extend nih ya, perlu di-extend teman-teman sekalian. Dan biasanya sih yang menjadi trigger dari market bisa memasuki kondisi yang relatif bullish itu biasanya ditandai dengan adanya quantitative easing yang dilakukan oleh US. Kenapa? Karena The Fed harus melakukan itu. Kenapa? Karena perlu suntikan likuiditas ya ke dalam market. Dan kita harus mengetahui kalau misalkan kemarin-kemarin ini beberapa kali ada kondisi di mana US equities-nya bisa dibilang rally, tapi Bitcoin-nya nggak ikutan. Ya selain karena Bitcoin-nya juga ada selling pressure, di sisi yang sama ya, di sentimen negatifnya atau diakibatkan oleh sentimen negatif, tapi di sisi yang sama kita juga ngelihat adanya kekurangan likuiditas. Maka wajar aja kalau misalkan market saat ini itu nggak bisa langsung reacting positif dan ngebagi seluruh money flow-nya ke seluruh aset. Jadi ibaratnya ada beberapa aset yang mungkin kebagian duluan, kayak misalkan contoh forex market, commodities, ada US equities, dan sekarang ya ada crypto, dan tidak lupa ada US Treasury guys ya, bonds itu juga sama, ada marketnya lagi, dan ada cash flow atau money flow ke sana juga. Jadi ini semua istilahnya nggak bisa dibagi secara merata ya. Mungkin ada sebagian ya, ibaratnya kalau kita ngebagi ini kayak money management, ada orang-orang smart money ngelihat kan ini tuh apa ya, altcoins atau crypto tuh apa ya, ini adalah aset beresiko yang mungkin bagi mereka kalau lebih tinggi resikonya ya kita alokasi uang lebih sedikit, kan seperti itu. Jadi ya harus lebih banyak orang yang banyak duitnya baru kemudian marketnya bisa benar-benar rally to the max, itu harapannya. So for now testing 57% ya secara indeks untuk Bitcoin dominance. Dengan kondisi seperti sekarang, saya ngerasa belum begitu confident. Walaupun demikian ya, weekly perspektif menunjukkan adanya potensi untuk closing dalam keadaan bearish engulfing. But that's not enough. Karena yang kita butuh nggak cuman itu, tapi perubahan tren yang signifikan. Dan satu lagi teman-teman, kalau kita ngelihat nanti market ya pada bulan Oktober udah mulai rally pada kuartal 4 atau Oktober. Biasanya sih di kuartal 4 atau Oktober sudah dimulai. Ya biasanya teman-teman ya, karena salah satu pertimbangannya adalah summer holiday. Jadi itu adalah bentuk likuiditas yang juga harus disuntikan kembali ke market. Melalui itu harusnya ada dorongan untuk market bisa mengalami rally. Dan kondisi itu biasanya ditandai dengan Bitcoin-nya duluan. Jadi nggak bisa tuh kita istilahnya expecting kalau altcoin yang bakal nge-lead pergerakannya. Kalau Bitcoin-nya duluan itu sangat mungkin, sangat possible. Ya, jadi untuk sementara waktu, saya cuma bisa bilang sabar-sabar guys. Oke, sabar-sabar. Risk reward kamu semakin bagus di sini. Kenapa? Karena udah makin deket dengan resistance pentingnya. Kalau misalkan ya katakanlah bablas pun, ya udahlah ya. Mungkin ya harus lebih bersabar yang sangkuters terutama. Tapi kalau misalkan yang mungkin kondisinya kayak udah beli di bawah atau beli cicil dengan harga yang relatif murah buat altcoins kesayangan kalian yang notabene fundamentalnya oke, masih fresh, bukan koin-koin lama, ya mungkin agak boleh lebih bersabar ya, karena Anda beli pun udah dapat harga yang relatif bagus dibandingin teman-teman yang mungkin belinya pada saat di pucuk di kuartal pertama kemarin itu.
ya, terutama karena banyaknya FOMO. Itu bahaya sekali memang. Oke, so that's a brief idea on Bitcoin dominance. Kita lanjut ke Pit Network ya. Pit Network ini harusnya di jaringannya Solana kalau saya nggak salah, baru listing di Binance sekitar Februari ya 2024, kemudian mengalami tekanan jual yang luar biasa signifikan berbarengan dengan yang lainnya. Posisi saat ini Pit Network kalau lihat dari perspektif time frame daily-nya sih tentu tidak terlihat sangat baik ya. Malah di sini walaupun yang istilahnya kayak ini gimana kalau kita anggap liquidity sweep ya kan? Mungkin kalian bisa berpikir seperti itu. Atau mungkin it's part of the retest juga. Jadi ibaratnya kalau kalian lihat kayak gini, oh ini kan trend line. Wah, ini ada break and retest nih terhadap trend line. Bukannya bagus ya? Nah, itu bisa jadi consideration aja. Tapi guys, kalau buat saya pribadi balik lagi ya. The most important stuff yang saya perhatikan adalah struktur. Bagaimana ceritanya kita mengharapkan harga naik? Ya jawabannya adalah dengan menunggu atau mengkonfirmasi adanya potensi reversal. Katakanlah nih teman-teman. Kalian let's say ada cicil beli lah di Pit Network gitu kan. Tapi pada saat kalian cicil beli, mungkin pada saat dia berhasil breakout. Toh kalian beli di situ, drawdown-nya baru 18%. Ya, mungkin agak sedikit lebih ke bawah itu baru 33% waktu parah-parahnya. At least kalian lebih baik dari orang-orang yang mungkin ya FOMO tanpa pertimbangan tapi belinya tuh dari atas. Jadi jatuhnya ini udah floating drawdown sekitar 60% lebih. Dan ini tentu saja tidak baik bagi kesehatan ya. Kenapa kesehatan? Karena biasanya orang makin galau, makin stres, waduh umurnya makin cepet tuh ya. Mudah-mudahan jangan sampai teman-teman mengalami hal serupa. Oke, so for now posisinya kalau kita ngelihat di lower time frame, it definitely ya creating lower low dari segi close candle. Jadi kalau kalian gunakan line chart tuh bisa lebih kelihatan ini create lower low. Lalu pertimbangan yang juga harus diperhatikan adalah jika seandainya dia pullback, ya ini bisa aja cuma sekedar untuk menjadi lower high-nya. Ya, ini bisa menjadi concern. Namun, ada pun kondisi positifnya. Misalnya contoh, ini gimana kalau naiknya cuma ngebentuk bull flag? Yes, it can be very helpful buat lower time frame. Jadi buat yang tradingnya di time frame kecil, ya itu bisa membantu teman-teman sekalian. Namun, sekali lagi, Anda harus waspada terhadap tren utamanya, ya, the bigger perspektifnya. Jadi kalau kita ngelihat di time frame 4 jam, ini yang saya lihat ya, which is saya bisa salam which is ya. Oke, so kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Di sini terjadi inducement. Ya, ini inducement. Kenapa itu inducement, Vin? Karena ini satu struktur ya, yang saya lihat itu seperti ini. Oke. Dia pullback, create lower low kan? Habis itu dia reversal, create higher high. Lalu konsolidasi, dia create higher high. Namun dia pullback, dia create lower low. Nah, ini adalah bagian dari strukturnya. Jadi internalnya itu ada yang kecil-kecil ini adalah eksternalnya. Ya, ini eksternalnya, lebih kurang seperti ini. Oke, nah oleh karena itu saat ini kita sebenarnya testing ke level yang cukup penting bagi Pit Network ya. Dia harus bertahan di atas level 62% retracement karena di level ini juga terdapat imbalance. Jadi kalau misalkan memang dia dapat money flow, ya harusnya dari sini ada pembeli. Harusnya ya teman-teman sekalian. Dan itu ditandai dengan apa? Ya lower time frame. As usual, kalian bisa lihat di lower time frame untuk mencari acuan atau mencari patokan apakah ini udah benar-benar reversal. Yang sementara kelihatan di 1 jamnya ini bahkan kita bisa lihat ngebentuk yang namanya potensi bear flag ya. Jadi kalau pattern banget ini bear flag lah ibaratnya gitu. Tapi di luar dari bear flagnya aja ini konsolidasi di dalam inside bar. Jadi kita belum melihat dia create lower low, begitupun belum ada pullback yang signifikan ya. Dia cuman konsolidasi pelan-pelan bermain di dalamnya saja. Oke, bagi 1 jam ini seandainya dia pullback sekalipun, kamu bisa lihat juga terdapat previous support resistance. Ini artinya apa? Ya ini artinya bisa aja dia kena reject di situ. Gitu toh. Jadi momentumnya masih tipis ya. Ibaratnya dia naik, entah kena reject lagi. Tahu nggak yang lebih bagus kayak gimana teman-teman? Yang lebih bagus adalah ada yang namanya rejection ketika dia hendak menciptakan lower low. Dan terjadi seperti ini. Nah, ini baru cakep. Ya, biasanya kayak gini tuh ditandai dengan divergence. Kamu bisa ngelihat dari, misalkan kamu pakai oscillators ya kan. Misalnya kamu pakai RSI. Ya, probably nanti pada saat itu terjadi dan seandainya dia rebound langsung, ini RSI-nya kayak gini. Nah, ini jadinya divergence.
Tapi posisi dari price action-nya itu creating yang namanya lower low gitu. Kalau misalkan mau yang lebih sederhana, follow the trend, maka perhatikan exponential moving average 21, 34, 55. That's it ya. Selama dia masih posisinya kayak gitu, ya udah teman-teman sabar-sabar, tunggu sampai terjadi reversal, baru kalian tentukan ini oke untuk di long atau di buy atau tidak ya, atau belum gitu kan. Kalau misalkan let's say kayak wah fake out, habis itu dia reversal, wah habis itu pelan-pelan exponential moving average start shifting up, nice ya, ini harusnya ngasih konfirmasi minimal pit network ya, dia bisa lah untuk naik-naik lagi ngetes ke previous resistance-nya, which is di kisaran area ini ya, di kisaran 0,3354. Nah, ini lebih kurangnya ya, atasnya di atas ini kira-kira. Oke, dan dari situ misalnya teman-teman mau berspekulasi ya, ini head and shoulders ya, itu urusan nanti ya teman-teman. Yang penting saat ini sementara kelihatannya kayak gitu. Kalau misalkan pit network memang dia langsung turun dengan tekanan jual yang sangat agresif, ya wajar ya teman-teman, mengingat daily-nya memang begitu. Ini kan bisa dikatakan sebagai faktor transisi juga. Teman-teman perhatiin, ini ada bearish engulfing guys. Oke, habis itu kita nggak bisa ngelihat dia create higher high. Another confirmation candle kemarin. Jadi kayak ya terlepas dari apakah bentuknya kayak bull flag, tetap aja ya di situ ada rejection. Rejection itu bisa menjadi ancaman bagi pit network untuk create lower low. Itu tetap yang harus diperhatikan. Lebih kurangnya. Alright, so next one. Turbo ya, salah satu favoritonya para pelaku pasar. Turbo adalah koin lama. Ya, saya tahu koin ini dari zaman Bitget, udah beli ya dari zaman berapa ya? Harusnya kayak tahun lalu teman-teman ya, akhir-akhir tahun lalu. Karena saya ngomong terus terang nih ya, saya tahu waktu itu dari Koangga Andinata ya, dia udah posting di Twitter. Bukan ajakan membeli by the way, tapi dia ngomong waktu itu ya, kalau koin yang oke kayaknya ini masih bisa deh ya. Nah, Turbo saya beli abis itu ya. Jadi thank you banget Koangga Andinata ya. Saya nggak tahu Koko nonton atau tidak, tapi kalau nonton Koangga ya thank you banget kok. Jadi cuan gara-gara lihat itu ya. So, what happened with Turbo? Turbo previously itu naik impulsif banget gara-gara dia launching di Binance ya, walaupun baru yang futures kontraknya atau perpetual juga. Ya, biar gimana pun overall-nya Turbo masih dalam keadaan bullish guys. Bahkan kalau kalian lihat di perspektif time frame daily-nya, kita ambil prinsip sederhana ya. Kalau kalian lihat pergerakan kayak gini, katakanlah ini adalah pelari. Ya, dia lari kenceng, istirahat. Lari kenceng, istirahat. Lari kenceng, istirahat. Tiba-tiba, boom, larinya kenceng. Seakan-akan dia habis minum kerating deng, ya kan? Gatorade, atau Red Bull, atau kopi, kafein, apapun itu, memberikan dia kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu dia lari sangat kencang sekali, sampai dia menembus ke rekor sebelumnya. Tuh ya. Jadi misalnya ini rekor nih, katakan ini rekor Usain Bolt ya kan. Usain Bolt di tahun berikutnya dia berhasil menembus rekornya dengan kecepatan lebih tinggi lagi. Nah, di situ kita lihat saat ini apa yang dilakukan oleh Usain Bolt. Oh, dia masih koreksi ya kan, dia masih istirahat. Mungkin dia lagi narik napas. Ya mungkin dia persiapan untuk lari lagi. Ya, tapi yang pasti teman-teman, karena dia lari dengan sangat cepat di sini dia mengalami koreksi dan terjadi konsolidasi. Itu adalah hal yang wajar ya bagi sebuah pergerakan market. Kondisi tersebut adalah hal yang wajar. Ya, di sini kita bisa bilang, katakanlah ya, ada orang-orang yang lagi holdernya Turbo, ya mereka nggak mau jual juga. Jadi kayak mereka, gue hold aja lah, yakin gue Turbo masih bisa melonjak naik lagi sampai ke harga sekian. Misalnya kayak gitu. But in the end, ya, if you take a look here, kita baru testing ke Fibonacci 0,38%. Jadi memang retracementnya terbatas banget dan dia masih bertahan di situ. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari sini, ini kalau by the way, kalau chartnya Binance ya yang punya futures ya kita nggak kelihatan cukup detail datanya. Tapi dengan demikian teman-teman, kita bisa memperhatikan di sini bahwasanya Turbo tadi pagi itu nggak kena dampak yang signifikan. Ya, di compare dengan situasi di Bitcoin, kalau kamu pasangkan ya chartnya kiri dan kanan, Bitcoin itu create lower low, Turbo tidak create lower low. Somehow dia bertahan dan cukup baik sekali. Maka di sini kita bisa perhatikan ya. What if Turbo hanya konsolidasi panjang dan ternyata dia lagi preparing untuk building order for the next push. Either itu dia nge-push-nya naik ke atas atau dia push-nya ke bawah. Oke, kita nggak tahu dari sini dia akan push-nya kemana. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, ada proses lagi di build up.
ya, ordernya lagi di stuck di situ, ya, lagi ditumpukin nih ordernya, lagi masuk pelan-pelan. Kalau misalnya saya buyers yang saya pengen beli, ya saya lagi beli pelan-pelan. Jadi every time ada sellers masuk ke market, dia jadi likuiditasnya saya. Oke, saya beli dari kamu pelan-pelan, ya, saya beli dari kamu pelan-pelan, saya beli dari Johnny 1.000, saya beli dari sini 10.000, ya, $100.000, $1 juta, cicil pelan-pelan. Makanya harga nggak kemana-mana. Kalau kita ngelihat dari open interest-nya, Turbo dalam 24 jam terakhir itu naik 7,4%. Volumenya masih bagus, $69 juta dari market cap-nya $250 juta. Jadi so far so good. Ya, ini bisa dibilang seperlimanya atau 20% lebih, katakanlah 22-25% lebih dari segi volume terhadap market cap. Jadi memang ada aktivitas yang sedang berlangsung di sini pada Turbo. Tinggal pertanyaannya adalah, teman-teman, Anda mau jadi trader yang spekulatif atau Anda mau jadi trader yang lebih konservatif? Kalau Anda mau yang lebih spekulatif atau agresif, ya udah, oke, dia konsolidasi, cari level di dekat-dekat area support, oke, go buy. Tapi kalau misalnya konservatif, oke, gue tunggu dia breakout dulu. Kalau pullbacknya bagus, kalau retracement-nya oke, kalau dia create base, kalau dia create ini, create itu, ada pattern ini, dan lain sebagainya, oke, that's it, I'm gonna buy here. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya katakanlah dia drop, Anda mau sell shorting, ya feel free, silakan aja. Cuma reminder saya, ya Turbo so far masih kuat. Jadi mungkin sell short saat ini less probability atau lebih kecil probability-nya. Ya bisa aja ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan. Katakanlah seperti ini, ya. Oke, gue udah yakin nih market udah cukup pede, Turbo bakal naik, gue turunin. Anjay, kena stop loss, rugi, dan bla 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 bla. Oh, you know what, bro? This is become support, now become resistance. Time to sell, ya kan? Time to short more. And then ternyata plot twist, ya kan? Harganya ternyata cuma testing ke level OTE-nya, atau misalkan dia level order block-nya, ya kan? Begitu dia testing ke order block, big fund-nya masuk, set, abis itu recovery. Nah, kadang-kadang kayak gitu juga terjadi, teman-teman. Jadi, kalau buat saya pribadi, ya, it's much better untuk react the market daripada predict the market. Itu selalu saya jadi reminder buat teman-teman. Oke? Sementara yang saya lihat kayak gitu, Turbo masih konsolidasi, nggak kemana-mana. Yang pasti, dia dari perspektif time frame daily, somehow masih bertahan di atas order block-nya. Jadi, kalau kamu markup-nya kayak gini, markup tuh maksudnya kamu tanda-tandain gitu ya. Ini sebagai market structure shift datang dari sini, ya kan? Dia breakout, market structure shift, dia pull back, and then testing ke OB, and then somehow dia konsolidasi. Iya, ekspektasinya mudah-mudahan kayak begini. Mudah-mudahan. Tapi nggak ada yang tahu, teman-teman. Jadi jangan dianggap ini adalah prediksi masa depan yang pasti akan berhasil dan akurat 1000% tanpa pernah ada yang salah sama sekali, ya. Tolong bijaksana, okay? So that's gonna be the update for all coins today. Thank you very much guys for watching this video. Hopefully you guys enjoy. God bless to everyone. Happy Friday and see you guys again very soon. Cheers. Bye bye guys.